大家好，我是白老师。今天我们要继续学习第一课。Halo anak-anak semuanya, saya adalah Lausertini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 1. 好，我们知道第一课的题目是这是什么 apa ini。Judul dari bab 1 kita masih sama, 这是什么 yang artinya adalah apa ini. Nah, sebelum memasuki pelajaran berikutnya, ya, kita akan mengulang terlebih dahulu pelajaran minggu lalu. 我们先复习一下上个星期学的课。Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Hanzi atau huruf Tionghoa. Ada 5 huruf Tionghoa yang Laosi perkenalkan. Mari kita lihat satu persatu. 我们一起来看。第一个，书，书，书。Untuk huruf Tionghoa, anak-anak diminta untuk mengenali ini huruf apa. Anak-anak bisa menulisnya dan menghitung dia berjumlah berapa goresan ya. Huruf kedua, 齿，齿。第三, apakah ada yang ingat ini huruf apa? Ini adalah pi, pi. 好，第四，这个是水，水。这个饭，饭，饭。Nah, anak-anak, sebenarnya dalam bahasa Tionghoa satu huruf pun mereka mempunyai artinya sendiri. Akan tetapi, biar lebih memudahkan anak-anak, untuk huruf Tionghoanya yang satu huruf seperti ini, Laosi tidak kasih artinya. Yang akan Laosi kasihkan arti itu nanti di bagian kosakata. Ya, oke, sebelum kita lanjut, kita baca ulang sekali lagi. 我们一起来读书，书，尺，尺，笔，笔，水，水，饭，饭。好，我们继续。现在我们就要进入生词的部分了。Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian kosakata. Dari 5 huruf yang Laosi berikan itu, kita akan tambahkan dia dengan huruf lain sehingga membentuk satu arti yang baru. Oke, mari kita lihat. 我们一起来看。好，这个字，这个读书，书， ditambah dengan huruf yang ini. Huruf yang ini bacanya adalah pao, pao. Jadi shu ditambah dengan pao menjadi shu pao, shu pao. Shu pao artinya adalah tas sekolah, tas sekolah. 好，我们继续 kosakata yang kedua. Huruf ini 齿 加上 zi, zi. Nah, 齿 ditambah zi. Ini memang nanti setelah digabung nadanya akan mengalami sedikit perubahan menjadi 齿子，齿子，齿子。有没有人知道什么是齿子? Apakah ada yang tahu apakah itu 齿子? 齿子的意思是 penggaris, penggaris. Jadi anak-anak, untuk bab 1 ini kita mempelajari beberapa benda-benda yang biasanya anak-anak bawa ke sekolah dalam bahasa Tionghoa. Ya, 我们继续, kita lanjutkan. Yang ini hurufnya sudah Laosi berikan minggu lalu. Ini bacanya adalah pi, pi, 加上和
笔加和变成笔盒，笔盒。笔盒的意思是 kotak pensil， kotak pensil。那接下来饭，饭加上和，和，饭加和变成饭盒，饭盒。饭盒的意思是kotak bekal atau biasa anak-anak sebut juga dengan kotak makan。好，我们继续。水，水加上瓶，瓶，水加瓶变成水瓶，水瓶。水瓶的意思是什么呢？ botol air。Ya, ini juga sering anak-anak bawa ke sekolah. Nah, anak-anak, apabila kalian menemui huruf Tionghoa yang belum pernah diajarkan urutan goresannya sebelumnya, anak-anak ingat saja aturan penulisan huruf Tionghoa yang sudah pernah Lause ajarkan sebelumnya, yang umpamanya seperti atas dulu baru bawah, sebelah kiri dulu baru sebelah kanan. Nah, contohnya seperti huruf ping ini, dia ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Anak-anak tulis dulu yang cuopian, baru tulis yang yopian. Nah, kayak begini kan ada dari atas ke bawah, berarti anak-anak harus tulis atasnya dulu, lalu heng dulu, pie, baru shu, baru nanti yang sebelah sininya. Seperti itu ya. 好了，这是水瓶 botol minum。 Anak-anak, setelah kosakata selesai, kita akan melanjutkan ke bagian yang lebih panjang. Itu namanya adalah kalimat atau 句子。 Kalimat. Kita lihat kalimat yang pertama. 来，听老师读。这是什么？这是什么？ Artinya adalah ini apa atau apa ini, sama saja ya, anak-anak boleh bilang ini apa atau apa ini. 这是什么？ Ini kita gunakan untuk bertanya. 好，接下来第二个句子， kalimat yang kedua， 那是什么？ Ini juga sama, kita gunakan untuk bertanya. Dan ada perbedaan di huruf pertamanya. Yang ini adalah ce, yang ini adalah na. Kira-kira apakah anak-anak bisa menebak perbedaan dari artinya? Ya, coba kita lihat. Kalau ce artinya ini, kalau na artinya itu. Jadi kalau na shi sheme artinya itu apa. Boleh juga kita bilang apa itu. Ya, kita ulangi bacanya. 这是什么？ Yang kedua, 那是什么？ Kalau kita pakai ce ini berarti barang yang kita tanyakan itu berada dekat dengan kita. Kalau kita pakai na yang artinya itu, berarti barang yang kita tanyakan itu jauh dari kita. Kita lanjutkan kalimat yang ketiga, 第三个句子。 Nah, ini untuk menjawabnya. Kalau ada orang bertanya pakai ce, kita menjawabnya 这是书包. Artinya adalah ini adalah 书包, itu artinya adalah tas sekolah. Kalau kita gabungkan menjadi ini adalah tas sekolah. 这是书包. Kalimat keempat, 那是笔盒，那是笔盒。那 artinya itu, shi adalah 笔盒 kotak pensil. Kalau digabungkan menjadi itu adalah kotak pensil.
好, kita baca sekali lagi. 我们再读一遍。这是书包。Ini adalah tas sekolah. 那是笔盒。Itu adalah kotak pensil. 好, nah selanjutnya kita akan berlatih bersama dua teman kita yang bernama 这是明明。好，还有一个呢，这是东东。明明，东东，明明，东东。好, mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita. Mari kita menjawab. 我们一起来回答。第一，那东东问我们，东东 bertanya kepada kita， 这是什么？这是什么？ Ini apa? Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Kita ambil bagian depan dari ini. 这是, lalu benda apa yang ditanyakan Tongtong ini? Ini adalah tas sekolah. Tas sekolah bahasa Tionghoanya adalah 书包, 书包. Nah, jadi kalau Tongtong bertanya 这是什么? Kita jawabnya 这是书包. Ya, anak-anak, apakah sudah mengerti? Kita lanjutkan. Sekarang adalah Mingming yang bertanya kepada kita. Nah, kotak pensilnya ini terletak jauh dari dia. Jadi dia bertanya, 那是什么? 那是什么? Itu apa? Apa itu? Cara menjawabnya kita ambil bagian depan dulu. 那是, barang apakah ini? Ini adalah kotak pensil. Bahasa Tionghoa dari kotak pensil itu apa? Ya, 笔盒. Kalau kita gabungkan menjadi 那是笔盒, itu adalah kotak pensil. Ya, jadi anak-anak ingat ya, kalau barangnya dekat, menanyakan ini apa, kita pakainya 这是什么. Kalau barangnya jauh, berarti kita harus pakai 那是什么. Itu apa atau apa itu? Cara menjawabnya kita tinggal ambil bagian depannya lalu sebutkan apa barangnya. Seperti ini. 那是笔盒. Itu adalah kotak pensil. 好, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan serius. 谢谢大家已经认真听了。如果有不懂的地方，请大家再把视频打开来看看。Jadi kalau anak-anak masih ada yang belum mengerti, silakan diputar kembali video yang Lause berikan dan dipelajari. Tetap semangat ya. 大家加油！谢谢，拜拜。